Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Oppo A58. Jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google dan pemilik handphone ini lupa akun Google-nya. Kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini menggunakan metode yang paling mudah dan tentu saja tanpa menggunakan komputer. Syaratnya adalah handphone harus terhubung ke jaringan internet, wajib menggunakan WiFi. Kemudian di samping SSID WiFi yang tersambung ada logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya. Kita bisa klik logo tersebut sampai muncul tampilan tentang jaringan ini. Kemudian kita pilih menu bagikan sampai muncul barcode seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat. Kemudian di sini kita aktifkan berbagi langsungnya dengan cara kita klik menu aktifkan. Kemudian di bagian bawahnya ada link perlu bantuan untuk berbagi. Kita bisa klik link perlu bantuan untuk berbagi ini sampai masuk ke halaman bantuan. Kemudian di pojok kanan atas ada menu titik 3. Kita bisa pilih menu titik 3 ini. Kemudian kita pilih menu bagikan artikel sampai muncul saran aplikasi untuk berbagi di bagian bawah layarnya. Lalu kita bisa memilih aplikasi pesan dengan warna biru. Karena di sini ada dua aplikasi pesan, warna hijau dan warna biru. Sebetulnya bisa kita pilih salah satunya saja. Untuk aplikasi pesan warna hijau kita membutuhkan kartu SIM. Sementara untuk aplikasi pesan dengan warna biru kita tidak perlu kartu SIM. Jadi kita akan gunakan aplikasi pesan yang warna biru saja agar kita tidak membutuhkan kartu SIM. Langsung aja kita pilih aplikasi pesan yang warna biru ini sampai muncul halaman untuk mengirimkan pesan SMS di layar Oppo A58 ini. Jadi seperti ini, pilih percakapan, kita bisa pilih menu pesan baru. Kemudian di bagian kolom kepada, ketikkan nama, nomor telepon, kita ketikkan aja angka 112, kemudian kita pilih kirim ke 112, akan muncul link pada bagian kotak pesannya. Di sini kita hapus semua tulisannya kecuali https +2 garis miring. Jadi kita sisakan https +2 garis miring, yang lainnya kita hapus. Lalu kita tambahkan www.youtube.com. Nanti kita akan membuka aplikasi YouTube melalui link ini, jadi semuanya harus kita ketikkan komplit. Kemudian kita klik aja kirim SMS, lalu kita bisa klik link yang sudah terkirim tersebut sampai muncul aplikasi YouTube-nya. Langsung kita klik di bagian https www.youtube.com-nya, maka secara otomatis aplikasi YouTube akan terbuka. Bisa pilih izinkan atau jangan izinkan sama saja, lalu kita pilih logo orang di pojok kanan atas dari aplikasi YouTube ini sampai muncul halaman setelan. Kita pilih menu setelannya, kemudian di sini kita pilih menu tentang, kemudian selanjutnya kita pilih menu persyaratan layanan YouTube sampai terbuka browser. Kebetulan untuk browser yang otomatis terbuka di sini adalah Chrome. Kita lanjutkan, kita pilih gunakan tanpa akun. Kemudian ada notifikasi seperti ini, kita pilih lain kali saja. Selanjutnya kita akan membuka halaman bypass FRP pada blog Magelang Flasher. Caranya pada bagian kolom URL-nya atau address bar-nya kita ketikkan kata kunci Magelang Flasher FRP. Jadi seperti ini kata kuncinya, pastikan sama. Lalu kita bisa pilih saran pencarian di bagian bawahnya sampai muncul hasil pencarian di Google bypass FRP Android pada blog Magelang Flasher. Biasanya muncul yang paling atas sendiri. Bisa kita pilih hasil yang paling atas bypass FRP Android pada blog Magelang Flasher. Kemudian akan terbuka halaman bypass FRP Android pada blog Magelang Flasher. Kita scroll sedikit ke bawah, lalu kita pilih open setting menu untuk membuka menu pengaturan dari handphone ini. Jika muncul iklan, kita bisa tutup halaman iklannya, kita kembali ke blog Magelang Flasher, kita pilih lagi open setting menunya, kemudian kita tunggu sebentar ya. Klik open setting menu, masih muncul iklan, kita tutup dulu halaman iklannya. Kita ulangi, klik open setting menu dulu.
Kita pilih batal aja dulu, kita pilih open setting menu lagi, masih muncul iklan, kita tutup halaman iklannya, kita klik open setting menu, klik sekali lagi, dan kita berhasil masuk ke menu pengaturan di handphone ini. Turunkan sedikit ke bawah, kita pilih di bagian layar awal dan layar kunci. Kemudian kita pilih lagi di bagian tata letak layar awal 4x6, maka setelah kita pilih bagian ini akan langsung masuk ke tampilan menu. Namun ini belum terbypass untuk akun Google-nya, hanya bypass masuk ke tampilan menu saja. Selanjutnya kita akan jalankan aplikasi Clone Phone, letaknya ada di folder alat bantu. Kemudian kita pilih aplikasi Clone Phone untuk kita jalankan. Jadi kita akan menggunakan aplikasi Clone Phone ini untuk bypass akun Google-nya. Sampai di sini kita membutuhkan bantuan dari handphone lain. Aku menggunakan handphone Redmi. Yang selanjutnya handphone ini kita sebut sebagai handphone helper. Dan pada handphone helper ini juga harus terinstall aplikasi Clone Phone. Kita bisa download dari aplikasi Play Store, ketikkan aja pada kolom pencariannya Oppo Clone Phone. Maka otomatis akan muncul hasilnya Oppo Clone Phone seperti ini. Langsung kita download. Kalau sudah terinstall, langsung bisa kita jalankan aplikasi Clone Phone-nya. Mungkin kita akan membutuhkan beberapa kali perizinan. Kita pilih setuju dan lanjutkan, pilih pengaturan, kemudian kita berikan izin. Kita kembali lagi, klik lagi pengaturan, berikan izin lagi, kemudian kembali lagi. Kemudian kita pilih mulai migrasi, klik pengaturan lagi. Di sini kita cari aplikasi Clone Phone-nya. Kemudian kita berikan izin lagi, kita kembali dulu, kita kembali lagi. Kemudian kita klik OK saja, kemudian kita klik lagi pengaturan. Kemudian kita berikan lagi perizinan. Kita tunggu sebentar sampai dengan 10 detik. Nanti kita centang di bagian saya menyadari. Kemudian kita klik OK. Jangan lupa kita berikan centang dulu. Kemudian baru kita klik OK. Kemudian kita kembali. Kemudian kita klik mulai migrasi. Kita klik OK lagi. Kemudian kita pilih saat aplikasi digunakan. Kemudian izinkan, izinkan lagi, izinkan lagi, izinkan lagi, dan klik OK lagi. Kemudian pilih saat aplikasi digunakan, dan sudah muncul kamera untuk melakukan scanning barcode. Selanjutnya pada handphone Oppo yang kita sebut sebagai handphone target ini, kita pilih ini adalah perangkat baru. Kemudian kita pilih izinkan. Di sini ada 3 opsi. Jika handphone helpernya Oppo, Realme atau OnePlus, kita pilih menu yang atas. Jika handphone helpernya adalah handphone merek lainnya, kebetulan aku menggunakan merek Redmi, maka aku pilih Android lainnya. Jika menggunakan iPhone, pilih menu iPhone. Oke, karena di sini aku menggunakan handphone Redmi, maka aku pilih menu Android lainnya. Kemudian akan muncul tampilan barcode seperti ini. Maka tinggal kita scan aja dari handphone helper, melakukan scanning ke handphone target. Kemudian kita tunggu sampai kedua handphone ini terhubung. Ada keterangan lihat data yang tidak didukung, kita pilih OK saja. Kemudian di sini kita pilih aplikasi yang paling ringan saja untuk kita transfer. Kita coba pilih Mi Remote saja. Kemudian kita berikan centang atau kembali aja. Kemudian kita klik mulai migrasi dan kita tunggu sampai proses transfernya selesai. Alasan kita memilih aplikasi yang ukurannya kecil agar proses migrasinya cepat. Oke, proses transfer sudah selesai. Tugas dari handphone helper juga sudah selesai. Kita simpan handphone helpernya. Kemudian pada handphone target muncul keterangan migrasi selesai. Bisa langsung kita klik menu selesai. Selanjutnya tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu, maka akun Google atau FRP sudah terbypass. Cukup mudah ya untuk membypass akun Google pada handphone Oppo dengan versi keamanan terbaru dan dengan versi Android terbaru. Ketika akun Google sudah terbypass, otomatis kita bisa meloginkan akun Google baru lagi pada handphone ini, atau jika tidak punya akun Google, kita bisa buat baru menggunakan aplikasi Google Play Store. Dan kita cek di bagian pengaturan, kemudian tentang perangkat, ini adalah Oppo A58 dengan versi Android 13. Sudah berhasil kita bypass akun Google-nya dengan metode yang mudah dan gratis. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.